Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera selalu. Kita pagi ini akan bahas tentang review ya. Review IHSG termasuk kecenderungan makro. Berita-berita tentang makro ataupun mikro di level domestik. Oke, kita akan bahas dulu tentang pergerakan IHSG ya teman-teman. IHSG dari tanggal 5 sampai tanggal 4 sampai tanggal 5 sebenarnya. Tanggal 4 sampai tanggal 8 Januari 2021. Ya, kita akan bahas dari tanggal 4 IHSG memang rata air ya, rata air. Kemudian di tanggal 5, tanggal 6 sempat down ke level 5.900. Di tanggal 5 tadi IHSG bisa di sekitar 6.100-an, kemudian down di 5.900, kemudian rebound lagi tanggal 7 di 6.105, kemudian naik sampai akhir sesi tanggal 7 6.175, kemudian tanggal 8 itu naik sampai 6.245. Dan kita lihat untuk asing ya, itu net buy kira-kira sekitar 5,28 triliun itu di market reguler untuk IHSG. Praktis IHSG dalam 1 minggu terakhir itu sudah mengoleksi return 4,55% ya teman-teman, di periode perdagangan tanggal 4 sampai tanggal 8 Januari 2021 teman-teman. Ya, kita akan lihat yang pertama tentang saham-saham yang nanti kita akan lihat saham-saham yang net buy dan juga yang net sell oleh asing ya, terutama karena gelontoran asing dalam seminggu terakhir sangat tinggi sekali, di atas rata-rata 1 triliun per hari. Nah, kita lihat IHSG sebenarnya dari sisi chartnya ya. Dari sisi chartnya IHSG down di awal 2020 itu di 2020 ya, di masa pandemi awal-awal, kemudian rebound lagi ke atas ya sampai ke 6.300 per kemarin tanggal 11, karena ini tanggal 12. Kemudian juga sempat turun di 5.900-an sampai di awal tahun itu pergerakannya sangat tinggi sekali di kisaran 5.500 sampai 6.300 di range-nya ya. Nah, untuk bagaimana ke depan IHSG sebenarnya dari sisi technical ini sudah mulai memasuki area overbought ya, jenuh beli gitu. Istilahnya di atas angka 70% ya. Sekarang di range 80 sampai 88%. Ya, untuk stokastiknya ya. Jadi ini sudah mulai masuki titik jenuh beli. Ada kemungkinan secara jangka pendek memasuki periode-periode yang dinamakan reversal, ataupun beberapa kalangan bisa juga menyebut ini suatu bentuk koreksi ya, koreksi pendek ke depannya untuk beberapa saat, kemudian bisa rebound kembali. Artinya peluang IHSG untuk naik ke depan memang masih tinggi ya teman-teman, asal ditopang oleh inflow yang sangat tinggi di market, sehingga memang akan terdorong terus beberapa pihak yang dalam hal ini punya kemampuan modal yang tinggi untuk bisa melakukan beli. Artinya jumlah
jumlah trader yang lakukan beli itu lebih banyak daripada trader atau investor yang lakukan tindakan penjualan. Jadi tetap net buy sehingga angka ditarik terus ke atas gitu. Saya prediksi 1 minggu ke depan dengan kondisi makro yang cenderung membaik, ini mungkin di kisaran antara 6.600-an sudah bisa disentuh, dan di level low-nya itu akan bermain di 5.600, 5.700. Itu range yang mungkin bisa terjadi. Artinya support pertama di 5.997, kemudian support kedua di 5.300, dan support ketiga di 4.600 secara jangka panjang ya. Kemudian di resistennya itu resisten 1 di 6.600, kemudian di 6.720, dan kemudian di 6.800 di resisten 3. Itu tentang technical ya teman-teman. Tetapi teman-teman juga memang bisa melihat secara day by day ya, artinya pergerakan IHSG ini seperti apa. Ya, untuk selanjutnya kita akan lihat net buy dalam tanggal 4 sampai tanggal 8 ya teman-teman. Ini pertama diwakili oleh BBCA ya. BBCA sangat tinggi sekali sampai last price kemarin itu di 36.725, naik 4,18%. Total net buy-nya asing itu 761 miliar ya, masuk ke BCA. Kemudian yang kedua ada Telkom 677 miliar dengan last price di 3.600. Kemudian BBRI 4.650, overall 5,92% kemarin, 292 miliar ya net buy. Kemudian ASI net buy 287 miliar, BBNI 252 miliar, kemudian BMRI 169 miliar, kemudian Inco 102 miliar ya. Jadi praktis di beberapa saham-saham unggulan big cap ini tidak ada kejutan ya. Kejutan yang berarti dalam arti mampu mendobrak 5 besar dominasi saham-saham big cap. Mungkin yang agak sedikit dipantau, dicurigai adalah Bull. Ini saham Bull melesat di posisi 20 besar ya. Net buy untuk saat ini di periode awal 2020 last price kemarin 474 dengan total kenaikan dengan kenaikan kemarin 9,7%. Total net buy-nya adalah 69%. Artinya di luar saham-saham big cap itu ada Bull ya. PT Lintas Buana ini mampu menerobos ke katakan 20 besar net buy yang dikoleksi oleh asing sampai saat ini ya. Kedepannya kita seperti apa itu memang kita lihat situasinya. Tetapi Bull ya, saya sarankan bisa Anda watchlist untuk bisa lihat perkembangan Bull ke depan. Karena memang kita juga akan lihat kemungkinan Bull-nya seperti apa ke depan, belum kita bahas secara fundamental juga. Jadi mesti juga dibaca secara fundamental, walaupun secara technical tradingnya ini Bull terus masuk gelontoran dana-dana besar dari asing ya. Oke, kita ke net sell-nya teman-teman. Per 4 sampai 8 Januari 2021 ya. Ini ada TINS yang kembali harga nikelnya ada sedikit koreksi, tetapi dalam awal tahun asing sudah melepas 111 miliar ya. Kemarin minus 3,58%. Kemudian BFIM ini 83% dilepas asing. Sumarekon ya, Sumarekon naik ke 2,47 tapi asing lepas 32 miliar. Artinya Sumarekon ini berhasil naik 2,47% ketika asing
jual 32 miliar itu berarti domestik yang angkat atau nerima barang dari asing kemudian angkat harganya ke 2,4%. Kemudian Dow juga sama dengan SMRA ya, naik 6,08%, tapi asing jualan 31 miliar. ISAT asing mulai keluar ya, per minggu kemarin 29 miliar ya, ini teman-teman. Selama periode awal Januari ini mungkin asing karena ini ISAT masih suspend ya teman-teman, jadi sempat keluar 29 miliar ya, antam 2580 0,77% minus, asing juga jualan 28 miliar, kemudian waskita 28 miliar ya. Bevin ini yang banyak dijual asing ya. Tentunya ketika asing jual, sebelum-sebelumnya juga Bevin sudah dilakukan net buy oleh asing. Artinya sekarang saatnya asing jual untuk saham Bevin. Oke, itu tadi teman-teman hal-hal yang bisa kita sampaikan tentang situasi IHSG ya, secara internal ataupun secara eksternal. Artinya kita bisa bahas secara makronya bahwa IHSG saat ini masih ditopang oleh sentimen pertama, sentimen di awal tahun ya, sentimen Joe Biden yang dinyatakan oleh Kongres bisa dengan sah memenangkan pemilu Amerika Serikat nanti sekitar tanggal 20-an 21 kalau nggak salah dilakukan pelantikan Joe Biden. Kemudian dari luar negeri juga ada perbaikan dari kebijakan di Eropa untuk juga mengikuti kemungkinan untuk juga mengikuti langkah stimulus yang dilakukan oleh rencana yang dilakukan oleh pemerintahan Joe Biden ya. Kemudian juga didukung oleh beberapa bank sentral untuk bisa melonggarkan stimulus sehingga gelontoran dana-dana baik ke dolar ataupun dari euro ini bisa masuk ke pasar-pasar Asia gitu, seperti itu. Jadi sentimennya masih positif sampai situ. Kemudian informasi tentang COVID-19 terutama di domestik ya, di nasional, kemarin sudah dilakukan uji klinis ya dari BPOM terhadap vaksin Sinovac dan dinyatakan lolos untuk digunakan di situasi kedaruratan. Kemudian dari juga MUI sudah memberikan sinyal kehalalan dari produk Sinovac vaksin COVID-19 tersebut. Jadi pemerintah melalui keterangan dari Kepresidenan menyatakan bahwa di awal Januari ini sekitar tanggal 13 atau 15 itu sudah mulai dilaksanakan vaksinasi secara bertahap. Jadi ini sentimen yang sangat positif, artinya walaupun ada pembatasan di Jawa Bali tanggal 11 sampai tanggal 4 atau tanggal 25 itu praktis ketika pemerintah melakukan pemulihan dari sisi fundamental, terutama dari sisi vaksinasi, maka harapan ke depan akan lebih prospektif dari sisi bahwa memang COVID ini mulai perlahan bisa dikendalikan. Oke, teman-teman, itu tentang IHSG ya. Kita juga akan sedikit lihat situasi daripada Porto ya. Porto kita dari sisi virtual trade ya, teman-teman, bahwa kemarin kita beberapa saham juga kita lakukan pembelian ya, diantaranya Agro. Ini sampai saat ini 28,29%, kita masuk di 10.25. Last price-nya 13.15 kemarin ya, tanggal 11. Kemudian BEX. Nah, BEX ini kita memang masuk juga dengan angka kecil ya, karena memang kita baca juga di laporan finance statement, kemudian pemberitaan termasuk juga kemarin rencana RI dan juga penggelontoran dari Pemda Banten juga positif. Jadi kita masih tahan
Kita average-nya di 133, angka yang lumayan tinggi, tapi kita optimis bisa lewati ini ke depan. PNBS masih kita hold ya. Kita apa namanya? Kita hold untuk ke PNBS ini di angka 81 kemarin last price-nya, kita average di 96 ya, teman-teman. Ya, sedikit kita bahas untuk agro ini. Agro untuk ketahanan supportnya di 970 ya, teman-teman, support 1. Kita bahas supportnya aja ya. Resistennya di 1440, kemudian backs setelah kemarin menyentuh 66, minggu kemarin 66, terakhir menyentuh 66, kemudian rebound kemarin arah di 94. Kita prediksi untuk supportnya itu tetap di angka di angka 70-71 ya, setelah angka 94 terbentuk kemarin ya. Kita lihat hari ini. Kemudian PNBS di 96, kita average last price ke 81. Ini belum tersentuh di support 1, yaitu di 74 sampai 72 ya untuk support 1. Kemudian di apa namanya? Di support di resistennya di 123, 125. Kemudian backs ini resisten di 155, 172. Ya, itu BPKP kita juga lihat 575, kita punya barang 6,09%, saat ini last price di 610. Untuk supportnya di 471 ya, BPKP teman-teman. Kemudian resistennya di 680, resisten 1 ya. Kemudian IMAS saat kemarin 1620, kita punya barang 1559, supportnya di 1385, kemudian resistennya di 1845. Kemudian SMBR kita punya average di 1093, kemudian last price-nya kemarin 1135. Support SMBR di 875, kemudian resistennya SMBR itu di 1325 ya, teman-teman. Kemudian ACST kita juga punya average ya 253, lumayan jauh ya. Kemudian last price-nya 458, jadi praktis kita profit 81,03%. Untuk ACST support dari sisi last price itu di 370 sampai 374. Kemudian resisten saat ini di 590 sampai 620. Itu resistennya. Kemudian Pepro last price di 99, untuk supportnya itu di 82 80 ya, teman-teman. Kemudian resistennya itu di 121 128. Ya, itu tadi hal yang berkaitan dengan porto ya, teman-teman. Silahkan untuk dipantau saja. Kita tidak menyarankan untuk menyamakan porto kita dengan di virtual ini dengan porto Anda di real, karena ini sifatnya cuman pandangan saja. Kita akan uji seberapa jauh melangkah dalam hal pencapaian dari initial balance deposit awal kita 100 juta ya. Kemudian cash saat ini 10.100.000. Kemudian market value-nya di 394, profit loss-nya all di 305 juta ya, atau profit saat ini 305,09%. Oke, teman-teman, itu tadi review ya, review yang kita
yang kita lakukan dari sisi IHSG, kemudian dari sisi hal-hal yang bisa kemungkinan apa yang terjadi ke depan, juga review ke belakang secara internal ataupun secara makro. Kemudian juga tadi barusan kita lakukan penilaian beberapa saham yang menjadi porto kita di di live trade virtual. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Silakan untuk support, subscribe, like, dan share serta view ya teman-teman. Kita jumpa di video-video berikutnya, terutama untuk daily trading atau daily stock pick. Kita tetap akan kirim bisa malam atau pagi sebelum jam trading. Silahkan di watchlist, silahkan juga dianalisa. Kemudian kita juga akan buat video analisa dari beberapa saham yang akan kita luncurkan ke depan ya, terutama saham-saham yang mungkin secara populer ini bisa masuk dalam dalam pemikiran teman-teman, sehingga kita bersama-sama tahu kenapa sih saham ini bisa populer dan terkenal dan banyak retail masuk. Ya, kita coba akan bahas. Apapun hasil analisanya, itu tetap untuk keputusan daripada trading ataupun investasi adalah hak privasi Anda. Oke, selamat pagi, sampai jumpa, salam sehat, salam sejahtera, salam cuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.